Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Komalasari, NIM 11920421371. Baiklah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang advokasi dan bantuan hukum. Di sini juga ada tentang bantuan hukum struktural. Bantuan hukum struktural atau BAS yang ditujukan selain untuk memberikan pendamping hukum bagi masyarakat miskin yang berkasus, juga meningkatkan posisi tawar mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Bantuan hukum dikonstruksikan dalam berbagai perundang-undangan yang hanya berfungsi jika masyarakat berhadapan dengan hukum di pengadilan. Bahkan dalam kasus pidana, hanya yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih yang bisa mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan tanpa diminta. Negara juga dinilai pasif dalam hal pemberian bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin. Pasifnya negara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat dilihat dari kasus yang menggemparkan masyarakat pada tahun 2009 lalu, yaitu kasus pencurian koko oleh Nenek Mina. Menurut Commission on Legal Empowerment of the Poor, Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Orang Miskin, setidaknya ada 4 miliar penduduk dunia yang hidup di luar atau dikecualikan oleh sistem hukum. Masyarakat, terutamanya yang miskin, tidak berdaya karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi, prosedur peradilan dan administrasi negara yang tidak adil, tidak efisien, dan kurangnya penghargaan terhadap praktek sosial dan pengetahuan budaya. Akhirnya, setelah 40 tahun diperjuangkan, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dalam undang-undang ini, pertama kali negara secara tegas menyatakan akan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan dan pendanaan terhadap pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal. Undang-undang ini juga dianggap sebagai niatan baik pemerintah untuk menjamin hak warganya. Bantuan hukum juga dinilai bersifat tradisional individual. Bantuan hukum pada awalnya diartikan sebagai amal dari gereja untuk membantu masyarakat miskin. Pada abad pertengahan, pengaruh Kristiani yang berkembang pesat pada saat itu ada satu dorongan antara manusia untuk saling berlomba-lomba memberikan derma, dan bersamaan dengan itu tumbuh nilai-nilai yang mana diagungkan, yaitu nilai nobility, yaitu berlomba-lomba untuk menjadi mulia, yang strukturnya dibagi menjadi antara the have dan the have not, membuat para pengacara dan sarjana hukum mengenakan tarif untuk jasanya, sehingga hanya yang kaya yang bisa menggunakan jasa mereka. Beberapa intelektual dari kalangan gereja kemudian mencari jalan agar dapat membantu si miskin yang memiliki masalah hukum. Pada waktu itu, mengangkat orang dari gereja sebagai pengacara yang diberi honor asal membantu yang miskin secara cuma-cuma, dan yang kedua mencari jalan agar pengadilan bisa membebaskan si miskin dari biaya jika mereka tidak memakai pengacara. Sejalan dengan ini, konsep hak asasi manusia pengertian bantuan hukum kemudian bergeser menjadi hak, yang mana setiap orang yang terhampas haknya kemudian mendapatkan bantuan hukum. Konsep ini juga dipertegas setelah adanya hak-hak asasi manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Pengertian bantuan hukum juga
diartikan yang bisa kita lihat dari The International of Legal Aid, bantuan hukum adalah rencana yang diterima di bawah pelayanan profesi hukum yang memungkinkan untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari hak menerima nasihat hukum, atau jika memang dirasa perlu, kuasa hukum dalam pengadilan atau pemeriksaan didasarkan pada alasan kurangnya sumber daya keuangan. Todong Mulya Lubis juga mengkritik bentuk bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual ini dengan mengemukakan sejumlah pendapatnya tentang kelemahannya, yaitu bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual ini bersifat mengobati tetapi tidak mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit tersebut, di mana masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya sendiri. Sistem hukum yang ada masih menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum tradisional dan individual, di mana proses penyelesaian hukum masih berkisar pada pengadilan dan proses beracara yang ada di dalamnya bersifat kekotaan. Karena para ahli hukum yang menyediakan layanan bantuan hukum ada di perkotaan dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat perdesaan dan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau sifatnya pasif menunggu masyarakat miskin yang menyadari hak-haknya. Terlalu terikat pendekatan-pendekatan hukum bukan bagaimana membantu penyelesaian secara cepat atau mengatasi konflik masih berjalan sendiri, tidak bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum. Padahal organisasi bantuan hukum dianggap paling cepat menyelesaikan konflik baru mengarah pada terciptanya gerakan sosial, di mana gerakan bantuan hukum jika ikan dengan power source, sehingga posisi masyarakat akan lebih kuat dan mempercepat penyelesaian konflik pinggiran. Baiklah, inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.